Bab 3848. Gagal merebut. Meskipun Erikin tampak sama seperti sebelumnya, Jenohu selalu merasa bahwa dalam 1 jam terakhir ini, Erikin telah berubah secara berbeda dari sebelumnya. Rombongan orang itu terbang ke dalam kabut hijau dan secara bertahap mendekati zona inti tanah berbahaya. Erikin sangat akrab dengan menilai situasi di sekitarnya melalui kabut hijau dan setelah beberapa putaran, dia datang ke tempat dengan kabut tipis. Di depan, ada kabut hijau lain yang sangat tebal. Ini jauh lebih berat dari sebelumnya saat melawan roh binatang pola 8 garis. Erikin percaya bahwa selama aura kultivator terpancar di hadapannya, akan segera terbangun roh binatang di sana dan kemungkinan besar adalah roh binatang pola 9 garis. Roh binatang pola 9 garis adalah tujuan terbesar dari perjalanan ini. Tracer Taois, orang ini, benar-benar menyingkirkan Lela Yuan dan naik ke urutan kelima. Sebelum memulai, Erikin melihat cincin perunggu untuk terakhir kalinya. Peringkat lainnya tidak berubah. Hanya Tracer Taois yang masih meningkat pesat. Lihat ke atas dan lihat ke depan. Sekarang, hanya dengan membunuh roh binatang ini dan mendapatkan bunga energi bintang fajar yang paling berharga, pola cahaya dapat mencapai 9 garis dan Lela Yuan dapat melangkah lebih jauh. Jika gagal, maka kedua tujuannya juga akan gagal secara bersamaan. Sambil melepaskan jari-jarinya, mata Erikin menjadi tegas lagi. Di tangannya, ada pola dewa yang indah dan sentuhan Reiki mengalir ke dalamnya. Jenohu dan yang lainnya melihat bahwa cahaya Reiki muncul di 4 arah dalam sekejap dan kemudian cahaya Reiki menyatu, mengembun menjadi tirai cahaya kedap udara. Rangkaian pola dewa ini dilukis oleh Erikin dalam waktu hampir 1 jam. Dengan penghalang pola dewa ini, dia dapat memastikan bahwa dia tidak akan diganggu oleh roh binatang lain pada pertempuran berikutnya. Setelah melakukan persiapan, Erikin melangkah maju dan melangkah ke dalam kabut tebal. Menang atau kalah, ini akan menjadi pertarungan terakhirnya di hutan kabut pagi. Wush! 1 kaki diinjakkan ke tanah dan kabut di 4 arah bergetar liar, seperti sedang mendidih. Aura hijau yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun menjadi kolom udara yang tebal, seperti naga asap, mengalir keluar dari segala arah, berkumpul dengan gila-gilaan menuju ke arah tanah. Pertama, bunga energi bintang fajar yang sangat indah muncul di udara, diikuti oleh seekor binatang roh sebesar gunung dan memancarkan aura yang menakutkan. Gruoar. Kelompok binatang meraung, berpusat pada bunga energi bintang fajar dan terus mengembun menuju pinggiran dan jumlahnya menjadi semakin banyak. 10, 50, 100 dan akhirnya lebih dari 300 ekor. Di area zona inti, roh binatang terbesar berdiri dengan bangga, dengan 9 pola garis cahaya bersinar di dahinya. Melihat Jenohu dan yang lainnya berdiri di kejauhan, ada rasa jijik yang kuat di mata binatang roh binatang ini. Memang, dengan aura kultivasinya, ditambah roh binatang berkepala 3 dengan pola 8 garis yang menjaga di sampingnya, semua orang di mata mereka, itu tidak layak disebut. Roh binatang ini sangat arogan. Singkatnya, mari kita ikuti metode sebelumnya dulu, semuanya, jangan sampai salah bertindak. Maju. Jenohu mengingatkan dengan suara rendah dan setelah menyadari bahwa Erikin telah menghilang, dia mengepalkan pedang abadi ungu di tangannya dan terbang tiba-tiba bersama para kultivator. Walaupun menilai roh binatang pola 9 garis ini mungkin sulit untuk diganggu, tetapi ada cara sederhana, jadi wajar saja, tetap harus mencobanya.
Lebih dari 60 kultivator terbang dan berbagai cahaya Reiki yang kental terjalin di udara dan segera meledak dalam kelompok roh binatang itu. Boom, boom, boom. Spiritualitas meledak dan roh binatang itu terprovokasi. Kecuali hampir 100 roh binatang di area inti, 200 roh binatang yang tersisa semuanya mengaum, menerkam ke arah kerumunan. Zhenhu memegang pedang panjang ungu dan nyala api ungu tiba-tiba memancar dari tubuh pedang. Tebasan api ganas. Dengan suara rendah, Zhenhu menyapu dengan pedang. Api ungu itu langsung meledak, berubah menjadi gelombang yang menakjubkan di udara, berjatuhan ke arah puluhan roh binatang. Lela Yuan, Kaden Huang dan Muliani Hu juga menggunakan cara mereka sendiri untuk memaksa roh binatang yang tersisa untuk mundur. Meninggalkan lebih dari 40 orang untuk menghadang roh binatang di sekitarnya, Zhenhu dan puluhan master yang kuat mengambil kesempatan ini untuk menyerbu ke dalam kelompok roh binatang dan menerkam puluhan roh binatang yang ada di tengah. Melihat cara ganas Zhenhu dan yang lainnya, roh binatang itu pun sepertinya tertarik perhatiannya dan melihat ke arah itu. Bisakah itu dilakukan? Meskipun semua orang melakukan semua teknik mereka sekuat tenaga, mereka juga memerhatikan gerakan roh binatang pola 9 garis. Jika Erikin benar-benar dapat dengan mudah mendapatkan bunga energi bintang fajar, maka pertempurannya akan menjadi mudah. Wush! Tepat di bawah perhatian semua orang, sosok Erikin tiba-tiba muncul di samping bunga energi bintang fajar. Tampaknya muncul dari udara tipis, tanpa tanda-tanda apapun. Seperti sebelumnya, dia dengan terampil mengulurkan tangan dan meraih bunga besar itu. Napas semua orang terengah-engah saat ini. Tiba-tiba, waktu terasa melambat. Dan ketika Erikin menyentuh bunga itu dengan jarinya, roh binatang pola 9 garis itu juga merasakan ada yang tidak beres. Ia berbalik tiba-tiba, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan dalam ekspresinya dan menatap pemuda yang tiba-tiba muncul. Tidak tahu dari mana Erikin berasal, tetapi yang pasti tujuan Erikin adalah bunga energi bintang fajar yang dijaganya tidak jauh dari sana. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh diambil oleh lawan. Gruoar. Roh binatang berpola 9 garis meraung dan tidak menjulurkan lidah panjang untuk menggulingkan bunga energi bintang fajar seperti roh binatang sebelumnya. Isapan keras menyembur keluar dari mulutnya. Angin bertiup dan bunga energi bintang fajar langsung ditarik oleh roh binatang dan menjauh setengah meter. Namun, jarak setengah meter dalam sekejap itulah yang membuat Erikin langsung menyentuh udara ketika jari-jarinya menyentuhnya. Kemudian roh binatang berpola 9 garis itu membuka mulutnya dan menelan bunga energi bintang fajar dalam satu santapan. Ups, gagal. Melihat bunga energi bintang fajar itu dikuasai sepenuhnya oleh roh binatang pola 9 garis, hati semua orang menjadi berat. Segera, roh binatang pola 9 garis yang marah itu berteriak di langit. Cahaya Reiki berpusat di sekitarnya, menyebar ke segala arah. Cahaya itu sangat ganas dan Erikin terus terbang kembali, jadi semua orang buru-buru menghindarinya. Dan cahaya terbang lebih jauh dan selanjutnya, itu terbentang menjadi tirai cahaya, benar-benar menyegel sampai radius 10 mil ini. Apa ini? Melihat tirai cahaya di sekitarnya naik, seorang kultivator meledakkan cahaya Reiki dan sebagai hasilnya, ilmu sihir langsung diserap oleh tirai cahaya. Roh binatang ini masih punya kemampuan ini. Itu menghalangi kita ke segala arah dan kita tidak bisa keluar. Semua orang terkejut. Tirai cahaya ini sebenarnya pernah dilihat oleh semua orang. Ini adalah tirai cahaya penyegel yang jatuh dari kehampaan setelah Erikin mencuri bunga energi bintang fajar.
Tetapi roh binatang lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Sekarang ada benda ini, apakah para kultivator tidak memiliki kemungkinan untuk mundur dan dalam waktu ini, mereka hanya bisa dibunuh atau dihabisi? Erikin mundur jauh-jauh dan mendarat di depan semua orang, wajahnya juga menjadi berat. Meskipun dia tidak membuat marah roh binatang pola 9 garis itu setelah kegagalannya, tetapi dengan tirai cahaya ini, itu sama dengan menghalangi semua kultivator dari jalan mundur secara langsung. Melihat wajah para kultivator berubah, roh binatang berpola 9 garis ini pun menjadi sangat senang. Ia tiba-tiba membuka mulutnya dan lidahnya yang panjang melengkungkan bunga energi bintang fajar dan mengayunkannya di depan mata semua orang. Bersambung.